Oke guys, jadi kali ini gue bakal ngajarin gimana flow dari penggunaan si X3 ini. Flow itu dari awal kita ngerekam, terus menu-menu yang harus kita pilih untuk merekam, kemudian untuk transfer datanya, data yang dari kita rekam ke iPhone ataupun ke Android ataupun ke PC menggunakan kabel ini atau menggunakan quick reader ini, dan nanti ketika pengeditan. Jadi stay tune aja, nanti kalian bisa pilih segmen-segmen yang kira-kira kalian perlu aja, karena mungkin videonya bakal panjang. Oke, kita mulai aja ya. Oke, untuk menu-menunya ya. Jadi ketika kalian awal buka, kalian mendapatkan tampilan seperti ini guys. Terus untuk pilih menunya, kalian bisa klik yang icon kiri bawah ini. Nah, terdapat beberapa menu, kalau nggak salah ada 11, ada video, HDR, time lapse, time shift, bullet time, loop recording, start lapse, burst, interval, sama HDR foto, sama foto biasa. Oke, kurang lebih kayak gitu. Bedanya apa? Video ini ya video kayak biasa gitu guys ya. Jadi kalian ngerekam dengan range warna yang lebih sedikit. Sedangkan kalau HDR ini range warnanya lebih banyak. Kalian ngerti lah ya HDR itu apa ya. Nah, bedanya video sama HDR, ini kalau HDR itu terbatas guys ya. Dia pilihannya, menunya itu hanya ada ini aja nih, resolusi sama frame rate. Jadi frame rate-nya batasnya 30, paling kecilnya 24. Sedangkan kalau video, ini pilihannya ada banyak nih guys. Resolusinya bisa sampai 57, ada mau lebih kecil 4K, lebih kecil lagi 3K, frame rate-nya sampai 100. Kalau 4K, frame rate-nya 60, 50, 30 sampai 24 gitu ya. Kemudian time lapse, seperti namanya, jadi fungsi time lapse ini ya hanya untuk ditaruh aja gitu ya. Nanti dia ngerekam, misalkan 1 jam, nanti jadinya cuman 1 menit atau berapa menit gitu ya. Kalian paham lah ya. Sedangkan kalau time shift itu sama, tapi bedanya time lapse-nya ini nggak diam di tempat gitu, dia gerak. Jadi ini biasanya kalau misalkan kalian ke Monas gitu atau ke monumen manapun atau ke patung atau kemanapun, kalian ini sambil digerakin gitu ya, ke kiri, ke kanan, tapi objeknya stay di tempat gitu. Sedangkan kalau time lapse itu X3-nya yang diam di tempat gitu. Oke. Kemudian bullet time. Bullet time ini ada alatnya lagi tambahan. Jadi dia itu merekam di bagian depan sini tapi bagian bawahnya doang. Terus bagian belakang sini juga tapi bagian bawahnya doang. Ya bagian atas nggak direkam gitu ya. Ini ada alatnya sendiri, tapi gue nggak punya, jadi kita nggak usah pakai, nggak usah dibahas. Kalau kalian mau cari tahu, bisa cari di YouTube aja ya, bullet time. Kemudian loop recording. Loop recording ini apa sih? Loop recording itu kalian lihat menunya deh biar gampang ya. Jadi di bagian atas ini ada tulisan 3M, 3 menit. Nah, ada 3 menit, ada 1 menit, ada 5 menit, 10 menit, 20 menit, 25 menit. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya gini guys. Misalkan kita pilih 3 menit ya. Jadi si X3 ini hanya merekam 3 menit terakhir. Sebagai contoh, misalkan kalian naik motor nih. Naik motor, kalian nyalain nih si loop recordingnya ini. Nyalain dari awal, dari menit ke 0 sampai menit ke 10. Misalkan kalian ngerekam 10 menit. Nah, yang direkam karena kalian pakai setting 3 menit ini, yang terekam adalah menit ke 7 sampai menit ke 10 guys. Menit ke 1 sampai ke 7 itu dihapus gitu. Jadi dia hanya merekam 3 menit terakhir. Kemudian ada star lapse. Star lapse ini tuh menangkap bintang. Jadi ini bagus untuk malam hari. Jadi kalau kalian mau ke gunung atau kemanapun, kalian tinggal taruh aja gitu ya. Nanti dia bakal ngerekam bintang gitu. Nah, tapi ini tuh Starlab ini udah ada khusus, ISO-nya udah disetting sama mereka, terus shutter speed-nya udah disetting sama mereka dan lain-lain. Pokoknya nanti hasilnya bagus. Nah, gue belum pernah coba sih, tapi menurut keterangan dari mereka kayak gitu. Burst ini foto ya, tapi fotonya nangkepnya cepet gitu. Kita cobain aja ya. 3, 2, 1. Ini nge-capture banyak guys. Interval. Nah, interval ini seperti namanya ya, dia bakal melakukan foto sesuai dengan
yang kita setting guys. Misalkan kita setting 3 detik, jadi dia bakal foto terus setiap 3 detik kayak gini contohnya guys ya. Misalkan kita setting 3 detik, nah dia bakal foto terus nih tuh, 3, 2, 1, nah foto lagi. Nah gitu guys ya. Nah ini cocok untuk kalau kalian membuat video stop motion gitu. Terus SDR ya, sama kayak video, tapi dia range warnanya lebih banyak gitu ya. Untuk foto tapi range warnanya lebih lebar. Terus ini foto biasa, ini bisa kalian setting sendiri ISO nya ya. Setting ISO itu dari kiri ke kanan gini guys. Ini auto, ini manual. Oke. Kita tapi bahas menu dulu ya biar nggak bingung. Oke, jadi untuk menu-menunya seperti itu guys ya. Nah ini di bagian atas ada tulisan 360, di sebelah kanan ada single lens ya, ada 360, ada single lens. Nah single lens ini artinya dia hanya merekam entah itu di depan atau di belakang. Sedangkan kalau kita 360, depan dan belakang dua-duanya itu merekam bersamaan. Nanti kita bisa edit atau kita bisa setting atau kita bisa pilih mau rekaman depan atau rekaman belakang setelah di aplikasi. Oke. Nah, kalau single lens ini hanya bagian depan atau bagian belakang. Kita contohin ya. Ini misalkan kita video. Nah, ini bagian depan. Terus kalau misalkan kita pilih ini, yang kanan itu dia ke bagian depan. Halo. Oke, kita balik lagi. Oke, di 360 tadi ada 11 menu ya guys ya. Sedangkan di single lens itu hanya ada 4. Ada video, ada Mi Mode, ada loop recording, dan foto. Nah, Mi Mode ini nggak ada di 360. Tapi fungsinya itu mirip-mirip dengan bullet time ini guys. Dia hanya merekam di bagian bawah ini ya, bagian bawah yang direkam. Jadi bagian atas dari lensa ini nggak direkam. Sebagai contoh nih guys, misalkan kita nyalain Mi Mode, nah dia hanya merekam di bagian bawah aja nih tuh, sedangkan bagian atasnya nggak direkam. Ini saya arahin ke bawah ya. Nah kurang lebih kayak gini. Ini hasilnya kayak gini guys. Kita nyalain ya, kita rekam coba. Halo tes, ini adalah gambar dari Mi Mode. Nah, padahal ini menghadap ke bawah ya, ke arah muka saya, tapi dia ngerekam. Tapi yang di atas nih, yang X3 Quick Reader ini nggak terlihat sama Mi Mode ini guys. Nah, dia merekam dari depan ke arah bawah dan dari kamera belakang juga ke arah bawah. Oke, nanti hasilnya kurang lebih kayak gini guys. Halo tes, ini adalah gambar dari Mi Mode. Nah, padahal ini menghadap ke bawah ya, ke arah muka saya, tapi dia ngerekam. Tapi yang di atas nih, yang X3 Quick Reader ini nggak terlihat sama Mi Mode ini guys. Nah, dia merekam dari depan ke arah bawah dan dari kamera belakang juga ke arah bawah. Oke, sekarang kita transfer data guys ya. Transfer data ke Android. Nah, kalau transfer data ke Android, pastikan kalian sudah punya aplikasi Insta360 nya guys. Aplikasi ini guys. Kalau nggak ada, nggak bakal bisa. Ya, jadi pastikan kalian udah ada. Sekarang kita coba transfer data ya. Nah, kita bakal transfer data menggunakan kabel ya ke Android. Kabel Type C to Type C. Nah, kita colok aja dari sini ya, ada lubangnya. Ini bisa dicabut ya. Kita colok aja langsung. Supaya nggak lecet guys. Nah, seharusnya di Android kalian terbaca ya. Ini udah connect tuh kabelnya. Nah, terbaca kayak gini ya. Drive USB Ambarel. Kalian bisa langsung pilih yang atas nih, ke file dulu ya, ke file manager kalian. Habis itu kalian bisa pilih yang atas ini nih, penyimpanan USB terhubung. Klik aja. Nah, terus ada DCIM. Terus kamera 01. Nah, ini semua gambar yang udah kalian dapat nih, yang tadi kita uji coba ya.
Ini thumbnailnya nggak usah diapa-apain, biarin aja. Tapi kalau kalian mau ambil juga silakan. Tapi kita hanya fokus ke yang INSP ini, format INSP, extension INSP. Nah misalkan kita pilih semua ya, udah pilih semua. Habis itu kita salin. Kalau kalian mau cut juga boleh, tapi kalau dari gua salin karena kita bakal uji coba menggunakan ini juga quick reader. Nah, quick reader ini sangat berguna untuk kalian pengguna iOS, entah itu iPad atau iPhone. Karena kalau misalkan kalian transfer dari sini ke iPhone kalian menggunakan kabel, nggak bisa guys. Harus pakai X3. Karena kalian tahu sendiri iPhone atau iOS itu ribet guys ya. Kita salin aja yang Android lagi. Salin. Nah, habis itu kalian ditawarin nih mau salin kemana? Ke penyimpanan internal. Habis itu ke Android, inget ya guys ya, penyimpanan internal Android. Habis itu media. Habis itu ini nih, arasvision.insta360 Akiko. Habis itu Insta360 One R, galeri original. Nah, di sini aja kalian tempelin nih guys. Tempel ya. Oke. Tunggu prosesnya. Ini speednya guys ya kalau pakai kabel, sedangkan kalau pakai X3 ini quick reader ini itu sampai 40 Mbps. Kita tungguin aja. Oke, sudah ya. Karena sudah selesai, kita sudah bisa cabut guys. Kalau kalian buka ini mungkin nggak muncul langsung guys, tuh di albumnya nggak ada. Kita pilih all, nggak ada guys ya. Nah, caranya kalian harus hapus dulu nih. Ke atas, terus hapus. Buka lagi. Nah, kita buka. Nah, masuk deh yang tadi nih. Nah, ini contohnya ini. Ini Mimode yang tadi, guys. Nah, dia hanya merekam bagian bawah ini, guys ya. Kayak gini tuh. Jadi kalau kalian pakai tongsis, pegang gitu, bagus, guys. Karena dia merekam bagian bawah. Oke, untuk copy file dari X3 ke Android udah ya. Sekarang kita copy file dari X3 ke iPhone. Nah, kita cabut dulu memorinya guys ya. Kita cabut memorinya nih. Oke. Kita masukin ke quick reader. Di sini guys ya. Nah, nanti ini tinggal colok aja ke iPhone. Nih gue matiin dulu rekamannya guys ya, karena gue ngerekamnya pakai iPhone. Nanti gue kasih lihat gimana cara kopinya sekaligus kalian editingnya guys ya. Oke. Oke, untuk transfer datanya sama guys ya. Kita tinggal colok aja si quick readernya ini ke iPhone. Nanti muncul pop up kayak gini, di allow aja. Nah, nanti bakal masuk ke album nih guys. Kita ke album. Setelah ke album, kalian lihat di sini nih. Ada quick reader, ada all, ada download, ada quick reader. Kita otomatis dibawa ke quick reader. Nah, ini 3 foto dan video tadi guys yang kita ambil. Pilih aja semua. 1, 2, 3. Habis itu ke bagian bawah sini ada download yang nomor 2 ini guys, samping tong sampah. Klik download ya. Nah, ini kita lihat prosesnya di atas. Tuh. 40 Mbps. Jadi cepet guys ya dibanding pakai kabel. Oke, sudah jadi. Sekarang kita ke proses editing. Untuk proses editing gue record pakai screen aja guys ya. Nah, untuk pencabutannya langsung aja bisa aman. Oke, kita ke processing editing ya. Kita pakai video lain ya selain yang kita coba tadi. Oke guys, kita masuk ke editing ya. Kita pakai video ini ya. Ini video gue lagi nyobain gimbal DJI OM4. Jadi kita pakai video ini aja guys ya, biar gampang. Jadi posisinya saat ini itu kan lagi di white. Nah, kita pilih yang bawah ini, yang gambar yang warna kuning plus. Kita ubah misalkan jadi tiny planet guys. Nah, bentuk jadi kayak gini guys. Oke, kita bisa atur juga ke belakang.
tinggal geser-geser aja layarnya. Oke, atau kita mau jadiin ultra wide, tinggal pilih ultra wide. Atau mau jadiin wide, kayak gini guys ya. Ini linear, ini narrow. Oke. Sekarang di kanannya ini ada tambahan plus lagi. Jadi dia kalau kalian ngerti keyframe, ini namanya keyframe guys. Nah, misalkan kita pengen buat ke tiny planet nih. Dari bentuk yang kayak gini, pengen berubah ke tiny planet. Nah, kita tambahin plus, terus pilih ke tiny planet. Nah, jadi dia kayak gini guys bentuknya. Kemudian sekedar tips saja guys. Untuk X3 ini menurut gue warna terbaik adalah warna dimana adjustment di sini kalian untuk saturasinya ditambah 25 guys. Ini menurut gue warna terbaik. Kalian bisa ngetrim ya, bebas. Kalian juga bisa ngatur misalkan dari landscape menjadi portrait. Nah, bisa guys ya. Nah, dari potret pun kalian bisa nih, misalkan tadinya yang tiny planet, misalkan lagi kayak gini, kalian bikin keyframe mau jadi narrow, bisa guys. Nanti bentuknya jadi kayak gini. Jadi kreatif kalian aja saat pengeditan ini guys. Kita balik lagi ke landscape ya. Nah, di sini ada menu-menu lain. Kalian bisa coba-coba sendiri aja. Ini untuk nambahin musik. Untuk musik sendiri gue nggak tahu apakah ini kena copyright atau enggak. Tapi menurut gue harusnya enggak sih ya. Terus kalau misalkan kalian mau percepat nih di speed ya guys ya. Misalkan kalian mau atur speednya cepet. Nah, ya udah nanti dia bakal jadi cepet guys. Ini contohnya. Gitu guys ya. So, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya aja guys. Untuk tutorialnya ini udah cukup. Untuk export ada di bagian atas guys ya. Yang kanan atas nih yang kuning. Kalian bisa atur resolusinya. Bisa atur juga frame rate-nya. Dan bitrate. Habis itu tinggal pilih export guys ya. Tapi gue cancel aja. Karena kita nggak butuh. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya aja. Kurang lebih kayak gitu guys ya. Thank you.